Siap, Mas. Ya, Mas Agung, saya tahu Anda pasti sudah melihat dinamika di istana, khususnya isu reshuffle yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan sekarang dikatakan sebagai jilid 2 begitu ya. Eh, Apa analisa Anda? Bagaimana Anda melihat reshuffle ini? Apakah kemudian ini memang syarat kepentingan politik atau memang adalah evaluasi kinerja presiden atau bagaimana sebenarnya? Iya, setiap reshuffle dilakukan dan hak prerogatif presiden diaktifasi, maka ada banyak pertimbangan yang mengemuka, utamanya soal dimensi politis, teknokratis, dan dimensi psikologis semacam itu. Jadi saya melihat bahwa ini perimbangan dalam dimensi tersebut sehingga lebih diutamakan agar ya keseimbangan politik, keseimbangan kinerja atas itu bisa terjadi. Ambil contoh misalkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Pak Budi Gunawan yang Ya. itu kita tahu bahwa beliau terafiliasi kuat sebagai kader kultural PDIP dan Hmm. kemudian latar belakang polisi. Waktu kemarin ada demo besar di Jakarta yang kemudian punya ekses negatif. Sekarang posisi itu kosong dan ad interimnya dari Pak Syafri ya, Menhan semacam itu. Ada dugaan kuat pengganti beliau nanti adalah berlatar belakang militer, bukan lagi dari polisi untuk memastikan situasi dan kondisi politik keamanan kita bisa lebih baik pasca kejadian kemarin. Jadi kalau dilihat arahan reshuffle kali ini, saya melihat ada fokus soal kinerja itu seperti itu, Mas. Yang Ya. kedua juga ada arahan misalkan kita lihat ada posisi kosong dalam konteks Menpora. Ada kemungkinan diisi oleh kalangan profesional yang memang punya rekam jejak yang kuat di bidang keolahragaan yang kemudian kemarin diisi oleh posisi oleh Partai Golkar semacam itu, dan Partai Golkar sudah mendapat kursi di Menteri P2MI. Jadi kalau dilihat perimbangannya, Golkar tetap dalam posisi 8 menteri ya, tidak lebih tidak kurang semacam itu. Namun posisi itu kemudian diisi oleh kalangan profesional, dalam artian ya presiden ingin memastikan ya prestasi keolahragaan kita bisa membaik ya, lebih optimal semacam itu, dipegang oleh orang yang punya pengalaman, teknokrator seperti itu, dan harapannya ini bisa inline juga ya dengan kebijakan soal kepemudaan juga, karena selama ini ya kita tahu kepemudaannya kurang diperhatikan sehingga ya demonstrasi terus-menerus tetap terjadi ya, dan perlu penanganan lebih lanjut Ya. ya, misalkan nanti Menteri Pemuda dan Olahraga ini jemput bola ya, Ya. mengajak mahasiswa pemuda untuk bisa lebih terlibat lagi dalam setiap kebijakan Oke. pemerintah seperti itu. Oke, Mas Agung, dari analisa komposisi dan juga profiling tadi, apakah Anda bisa mengatakan kalau ini juga ada Ya. tekanan politik begitu ya? Ya, kalau tekanan politik saya melihatnya minim ya, karena kita tahu presiden sejauh ini berhasil mengkonsolidasikan elit, cuman memang lebih dominan tekanan publiknya, Mas. Sehingga memang arahan mengganti Menko Polkam yang kemarin kurang maksimal bekerja karena ada ekses dari demonstrasi dan berbuah kerusuhan itu, akhirnya memang mau tidak mau ada nama baru yang muncul, dan harapannya Menko Polkam yang baru ini bisa mengedepankan ya pendekatan-pendekatan yang persuasif, humanis, ya empatik, sehingga ketika nanti menangani aksi-aksi demonstrasi bisa lebih baik dari sebelumnya semacam itu, dan harapannya ini bisa membuat ya harmoni di pemerintah dengan sipil, pemerintah dengan TNI Polri, pemerintah dengan stakeholder yang lain semakin lebih baik saat menangani beragam macam bentuk ketidakpuasan publik seperti itu. Oke, Mas Agung, apa Ya, kemudian ininya figur-figur ini menurut Anda apakah kemudian bisa ya. menjawab tantangan-tantangan sektor yang dipimpin dan juga yang akan diubah oleh Ya, presiden ini? kalau soal Menko Polkam ya, kita tahu dari kalangan militer mestilah orang yang sudah punya pengalaman panjang. Tadi ada nama Pak Jamhari Caniago di news sticker TV One Ya. semacam itu. Saya kira beliau punya rekam jejak yang panjang di bidang militer, khususnya TNI Angkatan Darat semacam itu, sehingga ini bisa membantu untuk ya tadi memberikan arahan yang lebih jelas untuk menjalin hubungan antara sipil, kepolisian, TNI maupun stakeholder yang lain supaya ya dalam menghadapi situasi geopolitik geostrategis yang rentan, yang rapuh, yang fragile gitu bisa lebih baik ya, karena kita butuh ya respon-respon yang cepat, kemudian gesit, yang tangkas gitu, agar kita tidak dalam tanda petik menjadi korban dari situasi global, situasi domestik yang kadangkala memang tidak bisa diprediksi secara sempurna ya, dan harapannya dengan Menko Polkam yang berlatar belakang militer
hal-hal semacam itu bisa dimitigasi lebih lanjut dan bisa diantisipasi lebih awal. Ya. Karena ya publik pengen ya pemerintahan Presiden Prabowo semakin lebih progresif, semakin lebih mampu memuaskan semua lapisan masyarakat dan beragam ekses ya. Ketika memang ada situasi-situasi ekstrim terjadi, khususnya soal politik dan keamanan, Menko Polkam yang baru cekatan ya menyelesaikan itu tanpa harus menunggu instruksi presiden, tanpa harus ada kerusuhan, penjarahan dan seterusnya. Sudah bisa langsung ya merespon itu, memitigasi itu, mencegah hal-hal yang tidak Ya. diinginkan terjadi lebih luas macam itu, Mas. Oke, Mas Agung, tadi rekan kami di Istana sudah mengatakan ada beberapa nama yang santer kemudian untuk mengisi posisi-posisi penting di Kabinet Merah Putih. Ada Ahmad Doviri tadi yang juga terlihat di Istana, ada nama Mahfud MD juga yang santer disampaikan tadi akan mengisi posisi penting ini. Anda melihat bagaimana dengan kocokan dari Presiden Prabowo ini terhadap nama-nama ini? Iya, kalau nama Pak Ahmad Doviri mengemuka, saya memang sempat melihat di beberapa media ya bahwa beliau diarahkan apakah staf sus yang fokus untuk mereformasi Polri ya, apakah memang tim khusus yang untuk mereformasi Polri. Saya kira ini untuk merespon ya tuntutan dari teman-teman masyarakat sipil dalam konteks 17+8 itu, Mas. Sehingga ini bisa dianggap ya sebagai jawaban dan tanggapan presiden bahwa aspirasi dari masyarakat dalam bentuk apapun itu selalu didengar dan ditindaklanjuti dalam bentuk konkret. Apakah dengan membuat tim khusus, staf khusus, tim gabungan pencari fakta dan hal-hal lain yang itu memang konkret sifatnya. Kemudian ada soal tuntutan di ekonomi. Kemarin presiden juga membuat semacam stimulus ya kepada masyarakat level menengah, level bawah, level atas supaya merasakan kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya melihat ini komunikasi dua arah yang baik untuk memastikan aspirasi publik itu bisa direspon dengan seoptimal mungkin dan harapannya ini ya memberikan angin segar bagi perbaikan perubahan sistem pemerintahan kita ke depan seperti itu. Ya, bagaimana dengan nama Mahfud MD juga santer terdengar, menarik juga untuk dianalisa. Apa kemudian bacaannya, Mas Agung? Iya, Pak Mahfud ini menarik ya kalau misalkan terlibat kembali dalam kabinet seperti itu. Apakah dalam posisi sebagai menteri, apakah sebagai tim reformasi Polri, apakah sebagai apapun lah. Saya kira beliau punya kapasitas yang mumpuni, rekam jejak yang kuat untuk memastikan ya perbaikan perubahan itu bisa terjadi. Dan di saat yang sama ada semangat-semangat rekonsiliasi politik juga yang dibawa, Mas. Karena kan beliau merepresentasikan kemarin di 2024 sebagai cawapresnya kubu 03. Nah, sudah ada cawapresnya kubu 01 di dalam kabinet Pak Muhaimin Iskandar seperti itu. Jadi kalau beliau bergabung ya saya kira kerja-kerja politik merajut kohesi sosial politik masyarakat pasca Pilpres itu berhasil dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam artian semua kubu dilibatkan untuk membantu ya pembangunan di Indonesia seperti itu. Ya. Mas Agung, biasanya kalau setiap ada reshuffle yang terjadi di kepemimpinan seorang presiden, ini arah kebijakan politiknya juga akan berubah signifikan. Anda melihat juga apakah dari reshuffle pertama dan yang kedua hari ini akan arahnya ke sana juga, akan berubah kebijakan secara signifikan atau memang masih on the track? Iya, saya kira yang pertama, ini yang ketiga sebenarnya Mas ya. Yang pertama kan Pak Satrio Sumantri ya mengundurkan diri, kemudian yang kedua kemarin ya ada beberapa posisi yang kemudian berubah, sekarang yang ketiga seperti itu. Jadi kalau saya melihat dibanding yang pertama, kedua, kemudian sekarang yang tiga, memang ada perubahan ya komposisi politik dalam konteks misalkan Menko Polkam kemarin Pak BG dari kader kultural PDIP, bukan kader utamanya gitu. Nah, saya kira yang akan mengisinya juga dari kader kultural PDIP. Ternyata ini benar-benar militer pure yang memang dekat dengan poros Hambalang seperti itu. Kemudian posisi Menpora misalkan kalau memang benar Pak Erick Thohir menggantikan Pak Dito Aryo Tejo, otomatis ya posisi Golkar tetap 8 kursi, tapi posisi Menporanya diisi oleh kalangan profesional. Walaupun ya Pak Erick seringkali terafiliasi dengan banyak
ormas ya, misalkan Ya, NU semacam itu. Mas Kemudian Agung. partai kadang dekat dengan Partai Amanat Nasional semacam itu. Ya, Ya. Oke, Mas Agung ditahan dulu Mas, kita kembali ke Istana ya, Negara. Kita melihat beberapa tokoh oke, juga sudah kembali menyambangi Istana Kepresidenan karena memang suasana hari ini cukup gloomy ya, pasca hujan yang juga berlangsung di sana. Tadi baru saja kita melihat ada Tito Karnavian juga menyambangi Istana Kepresidenan dan sejumlah awak media juga masih menunggu di pintu masuk di mana kemudian pintu ini menjadi tempat lalu lintas para tokoh ataupun juga pejabat negara yang akan mengakses Istana Kepresidenan untuk bertemu ataupun juga mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan kita lihat tadi beberapa juga tadi sudah masuk tapi kemudian ada yang tertutupi dengan payung begitu ya. Kita tidak melihat spesifik siapa kemudian tokoh itu, tapi nanti tim atau rekan kita juga sudah siap untuk melihat siapa saja tokoh yang akan datang ke Istana Kepresidenan Jakarta yang kemudian dikabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali merombak kabinet dan nama-nama tokoh penting yang tadi sudah santer disampaikan oleh rekan kami Yohanes Leonardo juga menyebut beberapa nama yang tadi sudah juga datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kita lihat kondisi terkini di sana masih terus menunggu siapa kemudian tokoh-tokoh yang hadir hingga siang hari ini. Tadi kita juga sudah melihat kedatangan dari Ahmad Doviri yang kita ketahui merupakan mantan wakil kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga sudah datang tadi beberapa saat yang lalu. Ada nama-nama seperti Mahfud MD yang juga santer disampaikan juga akan mengisi posisi penting di pemerintahan. Menarik tadi Mas Agung menganalisa bahwa Mahfud MD juga sebelumnya juga sudah mengisi jabatan penting di kabinet Presiden Jokowi saat itu. Mas Agung, kita kembali ke Anda Mas, masih terhubung ya? ya, Ya. masih Mas. Oke, Mas Agung, dari nama-nama tadi Mas, ada juga kemudian yang menarik untuk dianalisa Ya, terkait dengan Presidential Communication Office begitu ya. ya. Artinya kemudian ada perombakan juga di PCO begitu. Anda melihat ini bagaimana? Apakah kemudian ada komunikasi-komunikasi yang sebelumnya tidak bisa dihandle dengan baik oleh lembaga ini atau bagaimana? Ya, saya kira memang ada banyak hal yang bisa dianalisis dari ya PCO, eksistensinya, esensinya semacam itu, Mas. Tapi kita tahu memang dalam beberapa kesempatan teman-teman PCO agak gagap ya merespon beragam dinamika politik kebangsaan yang cepat bergulir dan itu menjadi perhatian oleh presiden semacam itu. Jadi secara esensial memang ada hal-hal pokok yang mestinya bisa direspon dengan baik itu memang kurang maksimal ditindaklanjuti oleh teman-teman PCO sehingga mau tidak mau terlihat memang protokol komunikasi publik pemerintah kurang solid untuk ya menanggapi beragam macam dinamika politik yang bergulir dengan sangat cepat ya, termasuk kemarin ketika ada ekses luas dari kegiatan demonstrasi besar yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil gitu. Nah, yang kedua secara eksistensial yang paling utama memang PCO ini kan harapannya serba hadir dimanapun itu ya, di ruang-ruang publik ya, sehingga publik kemudian teman-teman media, teman-teman politisi, partai dan seterusnya bisa mendapati bahwa kebijakan yang dilakukan oleh presiden itu utuh, kokoh ya, kemudian solid dan punya rasionalisasi yang jelas. Nah, seringkali hal-hal semacam itu ya kita kurang mendapati dengan optimal ya. Sehingga memang kritikan kepada teman-teman PCO secara eksistensial tadi memang kurang bisa dirasakan oleh semua seperti itu, karena yang akhirnya hadir dan merespon itu kadang ya pihak lain ya, kementerian lain yang itu memang kadang juga kurang cakap seperti itu, Mas. Jadi saya melihat ini sebagai arahan masukan ya ke depan, harapannya ketika ada memang ya reshuffle di tubuh PCO bisa lebih baik lagi kinerjanya, baik secara eksistensial maupun esensial semacam itu.
Ya, Mas Agung, yang juga menjadi sorotan dan santer juga dikatakan hari ini Presiden juga akan mengganti begitu ya Kepala PCO dengan Wakil Menteri Komdiji begitu, Anggaraka Ya, Prabowo. Apakah kemudian sementara Anggaraka ini juga sedang menjabat sebagai Wakil Menteri Komdiji, ada rangkap jabatan ya, di sana. Lagi-lagi ini menjadi ya, sorotan publik. Bagaimana Anda melihat ini? ya. Iya, kalau memang ya misalkan sementara ada informasi bahwa nama Anggaraka menguat semacam itu untuk menggantikan Hasan Nasbi, berarti ada reposisi soal Nalar Solo dan Hambalang lagi, Mas. Oke. Ya karena kita tahu apa ya, udah Hasan itu dekat dengan Poros Solo, Ya. sementara Mas Angga dekat dengan Poros Hambalang. Ketika memang ada reposisi itu berarti memang Poros Hambalang ini semakin kuat untuk mengorkestrasi semua lini ya, baik itu lini komunikasi sampai lini keamanan karena Menko Polkam tadi juga dari militer ya yang dekat Hmm. dengan Poros Hambalang semacam itu. Jadi kalau ini memang terjadi semacam itu ya saya kira memang ini menarik untuk dicermati juga dan di saat yang sama memang Poros Tokumar juga disesuaikan. Jadi ini bukan hanya soal Poros Solo ya. Ya, Poros Tokumar yang kemarin kita tahu ada nama Pak Budi Gunawan, Ibu betul. Sri Mulyani, pengganti-penggantinya itu semua berasal dari Poros Hambalang. Jadi kalau ditanya reshuffle kali ini penyesuaian atau adaptasi normal Poros Solo dengan Poros Hambalang seperti itu. Oke, masih bergulir di situ ya. Ada poros-poros yang Ya, Anda ya, sebutkan begitu. Mas Ferdi. Oke, Mas Agung.